Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ibnuh. Kali ini saya akan berbagi mengenai tips pembuatan aplikasi sistem informasi Posyandu, yang mana aplikasi ini sangat berguna untuk posyandu-posyandu yang masih melakukan pemrosesan data-data secara manual. Oke, yang pertama-tama, perkenalkan nama saya Ibnuh dengan NIM 3202002038. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama pembuatan tabel pada PHP MyAdmin dan mengenai konfigurasi CI, serta akan menjelaskan hasil project berupa input data, edit data, dan cetak data. Dan akan menjelaskan sedikit proses code pada salah satu tabel. Oke, baiklah, kita akan menuju ke yang pertama. Dalam membuat sebuah aplikasi diperlukan sebuah database. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah database pada aplikasi di sistem informasi Posyandu di PHP MyAdmin. Nah, berikut adalah tampilan dari PHP MyAdmin. Di sini saya sudah membuat database Posyandu. Teman-teman yang ingin mengikuti silakan. Nah, di sini saya sudah membuat database Posyandu dengan 7 tabel dengan tabel user. 7 tabel tersebut terdiri dari bayi, tabel berobat, tabel imunisasi, tabel obat, tabel petugas, dan tabel resep imunisasi. Pertama, kita akan membuat tabel user terlebih dahulu. Nah, untuk membuat tabel user, ada beberapa field di sini. Ada 4 field, yaitu ID user dengan tipe integer, username dengan tipe parchar serta password tipe parchar, dan nama lengkap tipenya parchar. Nah, pada tabel user ini kita ID user kita jadikan primary key, karena setiap user memiliki ID yang bersifat unik. Setiap pengguna berbeda-beda ID-nya. Nah, ini bisa kita edit. Nah, dia menggunakan auto increment. Selanjutnya kita akan membuat tabel bayi. Nah, berikut merupakan field-field yang ada di tabel bayi. Ada ID bayi dengan tipe integer, nama bayi dengan tipe varchar, dan jenis kelamin bayi dengan tipe enum. Di sini kita mengisi laki dan perempuan, serta umur bayi dengan tipe integer. Nah, ID bayi di sini kita jadikan primary key, karena setiap bayi memiliki sifat yang unik. Tidak ada yang sama antara satu bayi dengan bayi yang lain. Selanjutnya kita membuat tabel berobat. Tabel petugas. Nah, kita ambil tabel petugas terlebih dahulu. Di tabel petugas memiliki 2 field,
yaitu ID petugas dan nama petugas dengan tipe ID petugas integer, nama petugas varchar. Nah, ID petugas kita jadikan primary key karena bersifat unik. Setiap petugas tidak boleh sama. Selanjutnya kita buat tabel obat. Nah, di sini terdapat 3 field, yaitu ID obat dengan tipe integer dan auto increment serta primary key, nama obat dengan tipe varchar, harga obat dengan tipe integer. Selanjutnya kita buat tabel imunisasi. Nah, tabel imunisasi terdiri dari ID imunisasi, nama imunisasi dengan ID imunisasi bersifat primary key, dan kita akan membuat tabel berobat. Pada tabel berobat ini kita memiliki 6 field, yaitu ID berobat, ID bayi, ID petugas, tanggal berobat, tindakan diagnosa, ID berobat bersifat tipe integer, ID bayi integer, ID petugas integer, tabel berobat date, tindakan teks, diagnosa dengan tipe varchar. Nah, kenapa ada tanda ini? Ini berarti foreign key. Ini ID bayi diambil dari tabel bayi. Nah, sini teman-teman. Kenapa kita jadikan foreign key? Supaya dia dapat berelasi. Nantinya kita tidak perlu mengetik. Untuk insert kita tidak perlu mengetik, tinggal kita scroll down. Contohnya seperti ini. Nah, tinggal kita memilih saja, itulah fungsi dari foreign key. Supaya kita tidak lagi mengetik dan juga tidak kacau. Selanjutnya, ID petugas ini didapat dari tabel petugas dengan foreign key. Supaya kita menginputkan ID petugas, tinggal kita drop down. Nah, sama. Kita drop down. Supaya berhasil. Selanjutnya kita membuat resep imunisasi. Nah, ini kita merupakan tabel baru karena tabel berobat dengan obat merupakan banyak ke banyak, jadi mendapatkan sebuah tabel baru. Nah, untuk tabel resep imunisasi ini terdiri dari 3 field, ID resep, ID berobat, serta ID imunisasi. ID resep bersifat primary key, ID berobat bersifat foreign key, dan ID imunisasi bersifat foreign key. Dengan semua tipenya integer. Ini didapat dari tabel berobat, dan ID imunisasi didapat dari tabel imunisasi. Nah, sekian dari pembuatan database. Kita akan menuju ke CI-nya. Kita membuat aplikasi menggunakan framework CodeIgniter. Nah, di sini saya menggunakan text editor Sublime Text dengan browser Chrome dengan XAMPP. Ya, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi CI di XAMPP. Ingatkan teman-teman, nama database kita Posyandu. Nah, ini merupakan aplikasi yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman. Pertama, kita akan menuju ke config untuk mengkonfigurasi
coordinator. Pertama, di sini adanya autoload. Di dalam autoload terdapat library, package, driver, helper yang akan membantu dalam pembuatan aplikasi atau pembuatan website teman-teman. Dan ada menunya config, ada base URL. Ini berfungsi untuk menentukan alamat dari aplikasi kita. Nah, selanjutnya kita harus ke config, lalu ke database.php. Nah, database.php ini untuk mengatur database yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita akan mengatur database-nya. Kita hostname-nya localhost, username-nya root, kita isi root, password-nya kita kosongkan saja, dan database-nya namanya Posyandu. Nah, ini teman-teman, nama dari database yang telah kita buat. Kita masukkan ke Sublime Text Posyandu, kita save. Nah, selanjutnya kita ke menu config. Kita buat base URL http localhost Posyandu agar pas kita running dia akan langsung menuju ke folder Posyandu. Kita coba localhost Posyandu. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman login Posyandu Sebarok. Selanjutnya kita akan mengatur root. Root ini adalah sebuah sistem yang akan mengatur controller. Nah, ini akan default, dia langsung default controller on. Dia akan default menuju pas kita akses sebuah aplikasi, dia akan menuju ke controller on. Nah, di sini akan ada autentifikasi. Pas kita login, akan di sini dia. Selanjutnya dia pas ada menu laporan, dia membuat sebuah variabel laporan petugas dengan tempat penyimpanannya admin di sini. Admin, petugas, dan menjalankan fungsi laporan ini. Dan view akan di-load. Nah, sini teman-teman. View akan di-load di sini. Laporan petugas. Nah, ini akan ditampilkan pada browser kita. Kita coba. Kita masuk terlebih dahulu. Nah, pas kita tekan ini, laporan, dia akan menuju ke laporan petugas. Dia akan menuju admin, petugas, laporan. Nah, ini akan ditampilkan. Selanjutnya kita akan mengatur di config, lalu autoload, lalu kita atur library-nya, kita gunakan database, session, dan form validation. Nah, library di sini adalah kumpulan fungsi yang disediakan oleh coordinator. Lewat library inilah coordinator dapat menyediakan fungsi-fungsi untuk pembuatan website ataupun aplikasi.
Misalnya kita membutuhkan library yang dapat mengakses database, kita tulislah database. Kita membutuhkan sebuah session, kita tulislah session. Kita membutuhkan library validation, kita gunakan from validation. Nah, selanjutnya ini helper, kita menggunakan helper URL. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan hasil project yang telah saya buat berupa input data, edit data, serta cetak data. Oke, kita masuk terlebih dahulu. Setelah kita masuk, inilah tampilan dari dashboard. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa data, yaitu data user, data petugas, data bayi, data imunisasi, data obat, dan transaksi medis. Serta adanya laporan di sini, laporan petugas, laporan untuk bayi, laporan imunisasi, dan laporan transaksi. Pada menu data user berikut adalah tampilannya. Dan ini ada menu untuk logout, keluar. Selanjutnya data petugas. Ini merupakan tampilan data petugas, adanya tambah data, print data, aksi, ubah data, dan hapus data. Lalu data bayi, adanya tambah data bayi, edit, serta data imunisasi, adanya tambah data imunisasi, edit, dan data obat, tambah data, edit, transaksi medis, ada tambah data. Nah, inilah fungsi dari relasi. Dia akan mengambil petugas. Ada tambah data, tindakan, lalu edit, lalu laporan petugas, laporan bayi, laporan imunisasi, serta laporan transaksi. Nah, kita akan coba menginput sebuah data di salah satu tabel. Kita coba di data bayi. Kita input salah satu data di data bayi. Pertama kita nambah data bayi, lalu kita tulis namanya Adi Kusuma. Kita pilih jenis kelamin, laki-laki, dan umur bayi 6 tahun. Kita 2 tahun saja kita tambah. Nah, Adi Kusuma telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan mengedit data. Kita mengedit Adi Kusuma tadi. Adi Kusuma menjadi Adi pertama. Laki-laki jadi laki-laki, umurnya 3 bulan. Ubah. Nah, di sini sudah berubah, Adi pertama laki-laki dengan umur 3 bulan, 3 tahun. Selanjutnya kita akan menghapus sebuah data. Nah, kita hapus Adi pertama ini. Kita klik aksi hapus. Harus yakin hapus. Oke. Nah, telah berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke menu print. Ini, dia akan menuju ke, pas kita klik laporan ke bayi yang telah dibuat di Kahoot tadi. Nah, ini teman-teman.
laporan dari bayi. Adanya jenis kelamin bayi, laki-laki, umur 2, 3, 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses code dari salah satu tabel, yaitu tabel bayi. Oke. Kita ke bayi. Pertama, teman-teman membuat sebuah folder di controller. Kita buat sebuah folder admin. Di dalamnya kita buat sebuah file dengan extension .php bayi.php. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kelas dengan nama bayi. Teman-teman harus membuat nama kelas, harus disamakan dengan nama file, dan harus diawali dengan huruf kapital. Nah, kita buat kelas bayi. Public function console ini berfungsi untuk jika kita mengakses bayi, dia akan langsung ke meload model bayi M dan akan memanggil library form validation. Dia akan memanggil model bayi di sini, model. Dia akan memanggil ini. Itulah fungsi dari konstruk. Jika kita mengakses sebuah aplikasi, dia akan langsung menuju dengan kelas bayi, dia akan menuju ke memanggil model bayi M serta meload library form validation. Nah, kita juga bisa memanggil library dengan cara mengetikkannya seperti ini. Kita juga bisa meloadnya di autoload library. Nah, kita akan bayi. Selanjutnya fungsi indeks. Kita membuat fungsi indeks di mana fungsi indeks ini akan langsung dipanggil pas kita mengakses bayi aplikasi. Lalu kita pilih data bayi, dia langsung menjalankan fungsi indeks. Nah, di sini dia membuat sebuah variabel dengan variabel data, di dalamnya ada title data bayi. Nah, ini akan dipanggil di dalam view. Nah, ini teman-teman. Bayi index. Nah, ini. Dia akan memanggil dari data controller bayi tadi. Title. Dia akan memanggil di sana. Bayi. Nah, ini akan dipanggilnya. Selanjutnya, dia membuat sebuah data, di dalamnya terdapat bayi. Nah, di sini dia akan memanggil model dari bayi dan menjalankan fungsi dari model tersebut, yaitu get, yang akan mengambil data dari tabel bayi dan akan menentukan hasilnya berupa array. Nah, di sini kita ke bayi M, dia akan mengambil fungsi get ini. Nah, fungsi get ini akan mengambil dari database dan mendapatkan tabel bayi. Dia akan mengambil dari database dan mengambil tabel bayi. Selanjutnya, dia akan membuat aturan. Set rule, nama bayi harus diisi, jenis kelamin harus diisi, dan umur harus diisi. Jika form validation tidak berjalan, false ini tidak berjalan, maka dia akan diarahkan ke folder view, lalu ke layout header, layout sidebar, dan admin
bayi serta indeks. Nah, dia akan diarahkan di bayi indeks. Ini dia akan diarahkan ke sini. Layoutnya ini sidebar. Jika berhasil, maka buat sebuah variabel data yang akan menampung nama bayi, jenis kelamin bayi, serta umur bayi dengan metode input false nama, input false jika jenis kelamin, input false umur. Lalu dia akan memanggil model bayi, lalu ke fungsi akan menjalankan fungsi tambah data bayi. Nah, di sini dia akan memanggil fungsi dari tambah data bayi ini. Tadi kan dia membuat data, nah datanya dipanggil. Dia akan menambahkan dengan fungsi insert di dalam database ke tabel bayi beserta data inputan user. Kita ke controller bayi. Lalu jika berhasil, dia akan menampilkan pesan. Data bayi berhasil ditambahkan lalu diarahkan ke controller admin, lalu bayi. Nah, diarahkan ke indeks lagi. Diarahkan ke sini. Lalu membuat function ubah. Nah, pas kita klik ini, aksi ubah, maka dia akan ke controller admin, lalu ke kelas bayi, lalu ke function atau metode, akan menjalankan metode ubah. Nah, disinilah dia akan menjalankan, dia akan menuju admin. Ketika kita mengklik tombol edit, dia akan ke admin, lalu ke kelas bayi, lalu dia akan menjalankan fungsi ubah, dan dia akan mengubah berdasarkan ID. Nah, data title ini akan di-load oleh view di view, lalu membuat sebuah variabel where dengan ID bayi sama dengan ID. Nah, di sini dia akan menghapus berdasarkan ID atau mengedit berdasarkan ID. Dia membuat sebuah data dengan di dalamnya bayi dan akan memanggil model bayi yang akan menjalankan fungsi get where. Nah, akan mendapatkan di mana tabel bayi. Nah, di sini dia akan menjalankan fungsi get where, yang mana dia akan mengambil dari database lalu mendapatkan sebuah tabel dan akan berdasarkan ID. Nah, tadi kan di inisialisasi. Nah, ya ID. Dan akan membuat aturan, nama harus diisi, jenis kelamin harus diisi, umur harus diisi. Jika form validation false, maka dia akan diarahkan ke admin bayi ubah. Dia bayi ubah. Jika tidak, maka ID buat sebuah variabel ID yang akan menampung inputan ID bayi dan membuat sebuah variabel yang akan menampung nama bayi, jenis bayi, umur bayi yang akan diinput oleh pengguna. Ini akan dimasukkan ke database. Selanjutnya, dia akan memanggil model bayi lalu menjalankan fungsi atau metode ubah data bayi berdasarkan data ini, lalu berdasarkan ID. Nah, di sini model bayi M, dia akan menjalankan fungsi ubah data bayi berdasarkan data yang sudah diambil dari inputan user, lalu
berdasarkan ID, di mana ID bayi sama dengan ID. Dan dia akan menggunakan function update untuk mengubah data di database di tabel bayi. Lalu kita ke bayi lagi. Nah, jika berhasil, maka akan muncul sebuah alert berhasil diubah dan akan diarahkan ke admin, folder admin, lalu ke bayi, dan akan menjalankan fungsi indeks lagi. Gitu seterusnya. Lalu yang ketiga yaitu membuat fungsi hapus. Nah, fungsi hapus di sini juga berdasarkan ID. Dia akan memanggil database lalu dengan fungsi delete. Delete di tabel bayi berdasarkan ID. Lalu jika berhasil, maka akan muncul pesan data bayi berhasil dihapus dan akan diarahkan ke admin bayi lalu ke indeks, akan menjalankan fungsi indeks ini. Selanjutnya fungsi laporan, membuat fungsi laporan. Nah, di dalam config tadi kita telah membuat root untuk laporan. Nah, root laporan petugas. Kita ambil contoh saja root laporan bayi. Nah, untuk laporan bayi, dia akan diambil dari folder controller admin, lalu ke kelas bayi, dan ke fungsi atau metode laporan. Nah, di sini. Dia akan ke admin, lalu ke kelas bayi, lalu menjalankan fungsi laporan. Di data title ini akan meload, view akan meload title. Nah, di sini di view laporan bayi. Nah, ini dia akan meload title. Lalu buat sebuah variabel data di dalamnya bayi yang akan memanggil model bayi dan menjalankan fungsi mendapatkan fungsi get, mendapatkan data dari tabel bayi dan ditampilkan. Lalu akan diarahkan ke folder view admin laporan bayi. Nah, akan diarahkan ke admin laporan bayi. Ini akan muncul. Kita coba di aplikasi data bayi, kita klik. Nah, di pojok kiri bawah ada localhost, posyandu, laporan bayi. Kita klik, akan diarahkan ke controller admin, kelas bayi, dan fungsi laporan. Nah, ini. Jadilah laporan data bayi. Oke, sekian saja dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.